Dipaksa bayar 200 juta untuk renovasi rumah mertua karena aku dianggap menumpang. Namun aku tak sanggup bayar hingga aku diusir. 2 jam kemudian ini yang terjadi pada mereka. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Namaku Fatin. 3 tahun sudah aku menginjakan kaki di rumah ini. Namun tak pernah sekalipun aku merasa memilikinya. Rumah mertua di pinggiran kota itu bukan sekadar bangunan tua bercat kusam dengan beberapa genteng bocor. Ia adalah sebuah panggung sandiwara, tempat aku berperan sebagai pemeran pembantu yang tak pernah mendapat naskah lengkap. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari ayam berkokok. Bukan karena aku rajin, tapi karena aku tahu, keterlambatan sekecil apapun akan menjadi bahan gunjingan seharian. Pukul 4:30, aku sudah menggeliat di atas kasur tipis yang kami tempati bersama Mas Irwan. Kasur itu sudah kempes di tengah, bekas tubuh mertua laki-laki yang dulu dipakai bertahun-tahun sebelum dihibahkan kepada kami sebagai hadiah pernikahan. Masih bagus, masih bisa dipakai, kata ibu mertua waktu itu. Aku hanya tersenyum, meski dalam hati tahu, di gudang belakang ada 2 kasur baru yang dibeli Dina setahun lalu, masih terbungkus plastik. Aku menoleh ke samping. Mas Irwan masih tidur nyenyak. Dengkurannya halum bercampur suara adzan subuh dari musola seberang jalan. Wajahnya tenang, berbeda dengan hati yang selalu gelisah saat terjaga. Ku coba bangunkan pelan. Mas Irwan, adzan udah. Matanya terbuka sayu. Kamu mau sholat dulu, Din? Mas nyusul. Aku menghela napas. Mas Irwan selalu begitu, menunda, mengulur, seolah dengan menunda, semua masalah akan selesai sendiri. Aku turun dari kasur, melipat sarung yang kugunakan sebagai selimut tambahan, lalu berjalan ke kamar mandi dengan hati-hati. Kamar mandi di ujung lorong itu harus kulewati dengan jinjit kalau tak mau membangunkan ibu mertua yang tidur di kamar depan. Pintu kamar mandi berderit. Aku sudah hafal, derit itu akan muncul setiap kali dibuka. Tidak ada yang memperbaiki meski sudah kusinggung berkali-kali. Biarin aja, nggak ganggu, kata Mas Irwan dulu. Tapi dia tidak tahu, setiap kali aku ke kamar mandi malam hari, derit itu selalu membuatku menahan napas, takut membangunkan singa betina yang sedang tidur. Usai sholat, aku langsung ke dapur. Dapur rumah ini adalah wilayah kekuasaan ibu mertua, meski beliau jarang memasak. Semua peralatan masak, wajan, panci, kompor gas, adalah miliknya. Aku hanya peminjam yang harus mengembalikan dalam keadaan lebih bersih dari semula. Fatin, kamu masak apa hari ini? Suara itu datang dari balik pintu dapur. Ibu mertua sudah bangun, padahal baru pukul 5:30. Beliau duduk di kursi ruang tamu yang persis menghadap ke dapur, posisi strategis untuk mengawasi setiap gerakanku. Rencananya mau masak tumis kangkung dan tahu goreng. Bu, jawabku sambil mengucek mata yang masih perih. Tumis kangkung lagi? Minggu lalu kangkung, minggu ini kangkung lagi. Kamu nggak bosan? Suaranya meninggi sedikit, cukup untuk membuat Dina yang tidur di kamar samping dapur mengintip. Ibu mau dimasakin apa? Fatin belanja nanti, tawarku, berusaha tetap tenang. Belanja pakai uang siapa? Uang kamu? Kasian Mas Irwan, gaji habis buat beli sayur doang. Aku menggenggam sendok sayur erat-erat. Uang belanja selama ini dari aku. Gaji Mas Irwan tiap bulan disetor penuh ke ibu mertua. Aku tak pernah protes, karena Mas Irwan bilang itu tradisi keluarga. Tapi di mata ibu mertua, aku tetap dianggap beban. Sarapan pagi itu berlangsung dalam keheningan yang canggung. Mas Irwan makan cepat-cepat, lalu pamit kerja. Dina dan Rina sarapan bergantian, tidak pernah bersama. Mertua laki-laki mengambil piringnya sendiri, duduk di teras, menikmati pagi sendirian. Aku makan terakhir, setelah semua selesai, dengan lauk seadanya. Itu pun kadang harus berebut dengan kucing. Hari-hariku di rumah itu diisi dengan rutinitas yang melelahkan secara mental. Mencuci baju, menyapu, mengepel, memasak,
dan sepanjang waktu menjadi objek pengamatan ibu mertua. Beliau punya kebiasaan duduk di ruang tamu dengan segelas teh, matanya mengawasi kemanapun aku pergi. Jika aku ke belakang, ia akan berteriak, "Fatin, kemana? Jangan kelamaan." Jika aku di dapur, ia akan komentar, "Kok lama banget masaknya? Irwan nanti telat makan siang." Yang paling menyakitkan adalah ketika beliau bercerita tentang menantu orang lain di hadapanku. "Lihat tetangga kita, Bu RT punya menantu royal. Tiap lebaran kasih amplop tebal buat mertua. Terakhir aku dengar, dia biayain ibu mertuanya umrah." Ibu mertua melirikku tajam. "Kamu, Fatin? Alhamdulillah masih bisa bantu-bantu di rumah." Atau, "Dulu sebelum Mas Irwan nikah, dia rajin kasih uang bulanan ke ibu 1 juta sebulan. Sekarang, 500.000 aja sering telat. Habis buat kamu kali ya." Aku hanya bisa tersenyum getir. Tak pernah aku ceritakan bahwa gaji Mas Irwan hanya 3,5 juta sebulan, dan hampir 2,5 juta disetor ke ibu mertua. Sisanya untuk transport dan rokok. Aku tak pernah minta. Bahkan untuk beli sabun mandi, aku pakai uangku sendiri. Tapi bukan hanya ibu mertua. Dina, adik ipar pertama, juga punya peran dalam menyiksaku secara halus. Perempuan bertubuh gempal dengan suara berat itu punya kebiasaan meminjam barang-barangku tanpa izin. "Mbak Fatin, lipstiknya Mbak boleh dipinjam? Cantik warnanya," katanya suatu sore, sambil meraih lipstik dari tasku tanpa menunggu jawaban. Keesokan harinya, lipstik itu kembali dengan kondisi setengah habis dan batang patah. Aku diam. Lain waktu, sandal jepit kesayanganku raib. 3 hari kemudian kulihat Dina memakainya ke warung. "Oh, ini Mbak punya? Kirain punyaku. Sama-sama item soalnya," katanya tanpa rasa bersalah. Rina lebih halus, tapi sama menyakitkan. Adik ipar bungsu itu suka berkomentar tentang berat badanku di depan umum. "Mbak Fatin, kok tambah kurus? Sakit apa? Atau kurang gizi? Kasian banget, mending Mbak makan yang banyak. Nanti Mas Irwan cari yang lain loh." Aku tertawa kecil mendengarnya, meski hatiku menangis. Mertua laki-laki mungkin satu-satunya yang tidak pernah menyakitiku. Tapi diamnya sama menyakitkan dengan teriakan. Beliau hanya diam, membaca koran, atau menonton TV, seolah tidak melihat apa yang terjadi di depan matanya. Ketidakpedulian adalah bentuk persetujuan yang paling halus. Pernah suatu malam, aku menangis di kamar. Mas Irwan yang baru pulang kerja melihatku. "Kenapa, Tin?" Aku cerita semuanya. Tentang lipstik, tentang sandal, tentang komentar ibu mertua. Mas Irwan diam lama, lalu berkata, "Tin, sabar ya. Ibu tuh keras tapi baik. Mungkin dia belum bisa terima kamu sepenuhnya. Tapi lama-lama pasti bisa." "Mas, ini sudah 3 tahun. "Iya, Tin, sabar. Jangan dibesar-besarkan." Aku berhenti menangis. Bukan karena tenang, tapi karena lelah. Lelah berharap suamiku akan membelaku. Lelah berharap ada yang melihat air mataku. Lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Pernah juga aku mencoba mendekati ibu mertua dengan cara lain. Suatu hari, aku membeli kain batik tulis seharga 500.000 dari tabunganku. Aku berikan padanya dengan harapan beliau akan senang. "Bu, ini Fatin bawain oleh-oleh. Batik tulis, Bu." Ibu mertua membuka bungkusnya, mengamati kain itu sebentar, lalu berkata, "Kamu beli di mana? Kayaknya murahan. Lihat, jahitannya nggak rapi." Aku terdiam. "Tapi ya sudah, terima kasih. Nanti ibu jadikan lap meja aja kali ya." Lap meja. 500.000 untuk lap meja. Malamnya aku menangis lagi. Mas Irwan tidak bertanya. Mungkin dia lelah dengan tangisku. Atau mungkin dia sudah menganggap ini biasa. Titik terendahku adalah saat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Aku berencana membuat kejutan kecil untuk Mas Irwan. Aku beli kue lapis legit kesukaannya, dari uang jajan yang kukumpulkan berbulan-bulan. Aku hias kamar dengan balon seadanya. Aku masak nasi goreng spesial. Tapi ketika Mas Irwan pulang, ibu mertua sudah lebih dulu menyambutnya di ruang tamu. "Nak,
Ibu masakin opor ayam kesukaanmu. Lupakan kamu sama masakan ibu, katanya sambil tersenyum manis. Mas Irwan tersenyum lebar, duduk di samping ibunya, dan melahap opor itu dengan lahap. Aku hanya diam di pojok, memandang kue lapis legit yang mulai meleleh di kamar. Saat malam, setelah semua tidur, aku duduk di teras belakang. Memandang langit malam yang bertabur bintang, aku bertanya pada Allah, "Ya Allah, apa salahku? Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Apakah cintaku pada Mas Irwan tidak cukup untuk membuatku bahagia?" Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik yang setia menemani. Pernikahan. Dulu aku pikir pernikahan adalah tentang cinta dan kebahagiaan. Tentang dua insan yang saling melengkapi. Tentang membangun keluarga kecil yang hangat. Tapi 3 tahun di rumah ini mengajarkan bahwa pernikahan juga bisa menjadi medan perang. Dan di medan perang ini, aku berperang sendirian. Tapi yang paling menyedihkan, bukan perlakuan mereka padaku, tapi kenyataan bahwa aku mulai terbiasa. Aku mulai terbiasa dengan hinaan halus. Aku mulai terbiasa dianggap benda. Aku mulai terbiasa dengan rasa sakit yang mengendap di dada. Dan kebiasaan itu lebih menakutkan daripada semua hinaan. Karena ketika rasa sakit menjadi biasa, kita lupa bahwa kita pantas bahagia. Kita lupa bahwa kita punya harga diri. Kita lupa bahwa di luar sana, mungkin ada orang yang benar-benar mencintai kita tanpa syarat. Malam itu, di teras belakang, aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, aku akan berhenti terbiasa. Suatu hari nanti, aku akan melawan. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa bertahan. Bertahan untuk cinta yang perlahan mulai goyah. Bertahan untuk pernikahan yang mungkin sudah retak sejak awal. Seminggu setelah malam di teras belakang itu, hujan turun sejak subuh. Bukan hujan biasa, tapi derasnya seperti ribuan jarum jatuh dari langit. Aku terbangun bukan karena adzan, tapi karena suara tik-tik-tik air yang jatuh di lantai kayu kamar. Genteng kamar kami bocor. Lagi. Mas Irwan masih tertidur pulas, bergeser secara otomatis menjauhi titik bocor tanpa sadar. Aku mengambil ember kecil dari kolong tempat tidur, yang sengaja kusimpan untuk situasi begini, dan meletakkannya tepat di bawah bocoran. Suara tik-tik-tik itu berubah menjadi biur, lebih nyaring, lebih mengganggu. Pukul 5:30, aku sudah di dapur. Di luar, hujan masih mengguyur dengan intensitas yang sama. Aku menyeduh teh untuk ibu mertua, kebiasaan yang harus kulakukan setiap pagi. Kalau tidak, beliau akan bertanya, "Teh ibu mana?" Dengan nada yang membuat tulang belikatku menegang. Tapi pagi itu berbeda. Saat aku meletakkan cangkir teh di meja ruang tamu, ibu mertua sudah duduk di sana. Bukan dengan tatapan tajam seperti biasa, tapi dengan ekspresi serius yang asing. Di sampingnya, bapak mertua, yang biasanya sarapan di teras, duduk dengan wajah cemas. Dina dan Rina juga sudah di ruang tamu, padahal biasanya mereka bangun siang. Suami Dina, Mas Heru, ikut hadir. Bahkan Rina yang masih lajang pun tak biasanya bangun pagi-pagi begini. "Fatin, duduk. Ibu mau ngomong." Suara ibu mertua datar tapi berat. Aku duduk di ujung sofa, masih memegang lap tangan karena tadi baru selesai mengepel sisa air hujan yang merembes dari jendela. Jantungku berdegup kencang. Ada apa ini? Pertemuan keluarga besar tanpa pemberitahuan? Biasanya kalau ada arisan atau pengajian, ibu mertua akan mengomel padaku sehari sebelumnya. Begini, ibu mertua memulai. Matanya menatapku tajam. "Kita semua lihat sendiri, rumah ini sudah tua. Genteng bocor di mana-mana." Dia menunjuk ke langit-langit yang memang menguning di beberapa bagian. Tembok retak. Kamar mandi belakang hampir rubuh. Listrik juga sering jeglek. Ini nggak aman lagi buat kita semua. Aku mengangguk. Setuju. Memang sudah saatnya renovasi. Tapi aku bingung. Kenapa aku dilibatkan dalam rapat keluarga begini? Biasanya keputusan penting di rumah ini dibuat tanpa pendapatku. Keluarga sudah musyawarah. Ibu mertua melanjutkan, matanya beralih ke seluruh ruangan, lalu kembali ke wajahku. Kita sepakat rumah ini harus direnovasi total. Bukan tambal sulam lagi, tapi bongkar total beberapa bagian. Dina menimpali, suaranya keras. "Iya, Mbah.
Soalnya kalau cuma ditambal, besok bocor lagi. Mending sekalian. Biar rumah kita jadi bagus, kayak rumah Bu RT. Mas Heru mengangguk setuju. Biaya emang gede, tapi buat jangka panjang. Aku masih diam. Menunggu. Kenapa aku dipanggil? Biasanya urusan uang seperti ini mereka urus sendiri. Aku cuma tahu hasil akhirnya. Biaya renovasi total. Ibu mertua berhenti, menarik napas panjang, lalu berkata, 200 juta. Dunia serasa berhenti berputar. 200 juta? Jumlah yang tak pernah terbayangkan dalam mimpiku sekalipun. Aku guru honorer dengan gaji 1,2 juta per bulan. Mas Irwan staf administrasi gaji 3,5 juta. 200 juta hampir sama dengan 4 tahun gaji Mas Irwan tanpa makan dan tanpa biaya hidup. Keluarga sudah mufakat. Ibu mertua melanjutkan, dan kalimat berikutnya seperti palu godam yang menghancurkan batok kepalaku. Semua harus ikut patungan. Termasuk kamu, Fatin. Aku tersentak. Saya, Bu. Iya, kamu. Suara ibu mertua meninggi sedikit. Kamu kan ikut tinggal di sini. Numpang. Makannya dari beras ibu. Tidurnya di kamar ibu. Listriknya pakai listrik ibu. Wajar dong kalau ikut patungan. Numpang. Kata itu seperti duri yang menusuk tepat di ulu hati. 3 tahun tinggal di sini. 3 tahun membantu mengurus rumah. 3 tahun menjadi istri anak lelaki satu-satunya. Dan aku masih dianggap numpang. Bukan keluarga. Bukan bagian dari mereka. Hanya penumpang. Bu, saya. Suaraku bergetar, tapi ku coba tenangkan. Saya cuma guru honorer. Gaji saya kecil. Mas Irwan juga. Fatin, potong ibu mertua. Jangan bawa-bawa Irwan. Dia anak ibu. Dia sudah kasih bagian dari gajinya buat keluarga. Kamu harus mandiri. Aku menoleh ke Mas Irwan yang duduk di pojok. Sejak tadi diam. Wajahnya pucat. Matanya tidak menatapku. Fokus pada lantai. Atau pada ujung jari tangannya yang saling meremas. Mas. Panggilku lirih. Mas, bilang sesuatu. Mas Irwan mengangkat wajah, tapi masih belum berani menatapku. Tin. Mas udah coba bilang. Tapi. Dia berhenti, menelan ludah susah payah. Ibu dan adik-adik sudah sepakat. Mereka bilang, kalau kita nggak sanggup bayar, lebih baik kita cari tempat lain. Hening. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat, menyesakkan. Aku mencari-cari makna di baliknya. Cari tempat lain. Itu artinya diusir. Dari rumah ini. Dari keluarga ini. Jadi kita diusir, Mas? Tanyaku, berusaha tenang meski suara sudah bergetar hebat. Bukan diusir. Sela ibu mertua cepat. Matanya menyipit. Tapi kalau nggak sanggup memenuhi kewajiban sebagai anggota keluarga, apa salahnya cari tempat sendiri? Rumah kontrakan juga banyak. Murah lagi. Yang penting bisa hidup mandiri. Mandiri. Kata itu keluar dari mulutnya dengan mudah. Seolah 3 tahun lalu mereka menyambutku dengan pesta pernikahan sederhana tapi hangat adalah kebohongan belaka. Seolah janji, kita keluarga sekarang, hanya basa-basi. Dina tersenyum sinis dari sebelah. Iya, Mbak, nggak usah maksain. Daripada di sini numpang terus, mending cari kontrakan. Mas Irwan kan bisa cari tambahan. Mbak Fatin juga bisa les privat kali ya. Rina ikut nimbrung, suaranya manis tapi menusuk. Atau Mbak Fatin minta orang tua Mbak di kampung. Katanya pensiunan guru, pasti punya tabungan dong. 200 juta kan nggak seberapa buat orang tua Mbak. Aku hanya bisa menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang kukenal selama 3 tahun. Yang setiap hari kulihat, kusapa, kulayani. Dan sekarang, mereka duduk di hadapanku, dengan tenang mengusirku dari kehidupan mereka. Kita kasih waktu seminggu, kata ibu mertua sambil bangkit dari duduknya, merapikan ujung kerudung. Cari uang 200 juta, atau pergi dari rumah ini. Terserah. Beliau melangkah meninggalkan ruang tamu. Dina dan Rina mengikuti, dengan bisik-bisik yang jelas kudengar meski berusaha disembunyikan. Kasian deh dia, dasar miskin.
Bapak mertua diam-diam ikut pergi ke belakang. Mas Heru hanya mengangkat bahu, lalu ikut keluar. Tinggal aku dan Mas Irwan di ruang tamu. Hujan masih deras di luar. Suara tik-tik-tik genteng bocor seolah menertawakanku. Mas, panggilku lagi, kali ini dengan air mata yang sudah tak tertahankan. Mas diam saja? Mas biarkan mereka perlakukan aku seperti ini. Mas Irwan akhirnya menatapku. Matanya merah, basah. Tin, Mas nggak tahu harus ngomong apa. Mas juga stres. Mas juga nggak punya uang 200 juta. Tapi mereka ibu dan adik-adik Mas. Mas nggak bisa melawan. Kamu nggak bisa melawan. Atau kamu nggak mau melawan? Tanyaku tajam. Dia diam. Mas, aku istrimu. 3 tahun aku di sini. 3 tahun aku bersabar dengan semua omongan mereka. Dengan semua perlakuan mereka. Aku lakukan semua itu karena aku cinta Mas. Aku pikir Mas akan lindungi aku. Tapi ternyata aku berhenti, terisak. Ternyata aku sendirian. Sayang, jangan gitu. Jangan panggil aku sayang kalau kamu cuma bisa diam. Aku bangkit, berlari ke kamar. Menutup pintu. Menangis sejadi-jadinya di atas kasur tipis itu. Hujan di luar seperti ikut menangis. Atau mungkin Allah sedang menunjukkan bahwa bahkan alam pun bersedih melihat pengkhianatan ini. 3 hari berlalu dalam tekanan yang mencekik. Aku tak bisa makan, tak bisa tidur. Setiap kali keluar kamar, aku akan berpapasan dengan Dina yang menyeringai, Rina yang pura-pura sibuk dengan ponselnya, dan ibu mertua yang seolah tak melihatku. Aku coba segala cara. Ke koperasi simpan pinjam, ditolak karena tidak punya agunan. Ke bank, ditolak karena gaji tak tetap. Ke rentenir, mereka minta bunga 20% dalam sebulan. Pinjol? Bunga selangit, dan aku takut. Mas Irwan? Dia pulang larut malam setiap hari. Mungkin sengaja menghindar. Mungkin malu. Mungkin lelah. Aku tak tahu. Yang ku tahu, jarak di antara kami semakin lebar. Hari keempat setelah ultimatum 200 juta itu, terasa seperti berjalan di atas tali rapuh yang membentang di atas jurang. Setiap langkahku di rumah itu diawasi, setiap gerakanku dikomentari, setiap hela napasku seolah menjadi bahan evaluasi keluarga besar mertua. Pagi itu, aku bangun dengan mata sembab. Semalam hampir tidak tidur, memikirkan cara mencari uang 200 juta dalam waktu yang tersisa. Aku sudah menghubungi semua teman, semua kenalan, bahkan mantan rekan kerja sebelum menikah. Hasilnya nol besar. Ada yang mau pinjami 5 juta, 10 juta, tapi itu jauh sekali dari angka yang diminta. Saat aku sedang menyeduh kopi untuk Mas Irwan, Dina masuk ke dapur dengan gaya khasnya, menyeret sandal jepit, rambut acak-acakan, mata masih setengah tertutup. Tapi begitu melihatku, matanya langsung terbuka lebar, menyipit tajam. Pagi, Mbak, sapanya. Tapi bukan sapaan hangat, lebih seperti tantangan. Pagi, Din. Mau dibuatin kopi juga? Nggak usah. Dia membuka kulkas, mengeluarkan susu UHT, lalu menuangnya ke gelas tanpa menawarkanku. Mbak Fatin, dengar-dengar Mbak mau ngajuin pinjaman ke bank ya? Katanya sama Bu RT. Aku menghela napas dalam. Ibu mertua ternyata sudah menyebarkan berita. Iya, Din. Tapi belum tahu hasilnya. Dina tertawa kecil, sinis. Ya Allah Mbak, ngapain susah-susah? Mending Mbak pulang aja ke kampung. Minta orang tua Mbak jual sawah atau apa gitu. Masa iya Mbak tega lihat Mas Irwan stres mikirin uang segitu? Aku menoleh padanya. Dina, Mas Irwan juga suamiku. Aku nggak akan lepas tangan. Tapi nyatanya Mbak nggak bisa bantu. Balasnya cepat. Mbak di sini cuma numpang, tapi pas keluarga butuh, Mbak malah jadi beban. Beban. Lagi-lagi kata itu. Aku sudah hafal betul kosakatanya. Sudah, Din. Nggak usah. Suara Rina datang dari balik pintu. Adik ipar bungsu itu masuk dengan ponsel di tangan. Matanya masih fokus ke layar. Biar Mbak Fatin mikir sendiri. Kasian, udah stres ditambahin. Dina mendengus, lalu pergi dengan susunya. Rina mendekat, duduk di kursi dapur, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari,
menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Mbak, aku mau bilang sesuatu," katanya pelan. Aku mengangkat alis, curiga. Rina tidak pernah memulai pembicaraan serius denganku. "Apa, Rin?" Dia melihat ke kanan kiri, memastikan tidak ada orang. Lalu berbisik, "Mbak, sebenarnya ini semua, ini settingan." Jantungku berdegup kencang. "Maksud kamu?" Rina menghela napas, ragu. Tapi kemudian dia melanjutkan, "Ibu sengaja bikin angka 200 juta. Bukan buat renovasi, tapi buat Mbak pergi." Aku sudah tahu ini dari percakapan malam itu. Tapi mendengarnya langsung dari Rina, salah satu dari mereka, terasa berbeda. Aku pura-pura kaget. "Apa? Serius?" Rina mengangguk, matanya menghindar. "Ibu mau Mas Irwan nikah lagi sama janda kaya. Anak Bu RT. Katanya biar naik gengsi keluarga." Dunia serasa berputar lebih kencang. Meski sudah tahu, tapi mendengar detailnya tetap menyakitkan. "Mas Irwan tahu?" tanyaku, berusaha tenang. Rina menggeleng. "Entah, mungkin enggak. Tapi dia tahu ibu enggak suka sama Mbak. Dan dia diam aja." Aku tersenyum pahit. "Diam? Itu Mas Irwan. Diam sepanjang waktu." "Mbak." Rina menggenggam tanganku, dan itu kejutan besar. Rina tidak pernah bersikap hangat padaku. Aku nggak setuju sama cara ibu. Tapi aku anak bungsu. Aku nggak punya suara. Aku cuma bisa kasih tahu Mbak, supaya Mbak jaga diri. Aku menatapnya lama. "Kenapa kamu kasih tahu aku, Rin?" Dia mengangkat bahu. "Karena Mbak nggak sejahat yang ibu bilang. Mbak baik sama aku. Pernah aku sakit, Mbak yang masakin bubur. Pernah aku rebutan kamar mandi sama Dina, Mbak yang rela ngalah. Aku lihat itu." Air mataku hampir jatuh. 3 tahun di rumah ini, baru kali ini ada yang mengakui kebaikanku. Dan itu dari Rina, anak bungsu yang paling cuek. "Makasih, Rin. Tapi Mbak, jangan bilang siapa-siapa aku kasih tahu ya." Rina bangkit, merapikan gamisnya. "Aku nggak mau jadi musuh keluarga." Dia pergi, meninggalkanku di dapur dengan segudang perasaan campur aduk. Sedih, marah, tapi juga sedikit lega. Setidaknya, ada satu orang di rumah ini yang masih punya hati. Siang harinya, aku memutuskan untuk mencari Mas Irwan di tempat kerjanya. Aku perlu bicara serius, di luar rumah, jauh dari pengaruh ibu mertua. Kantor Mas Irwan tidak terlalu jauh. Gedung tua di pinggir jalan raya, lantai 2. Aku naik tangga dengan hati deg-degan. Seorang resepsionis mengenalku dan mengizinkan masuk ke ruangan Mas Irwan. Mas Irwan kaget melihatku. "Tin, kamu kesini? Ada apa?" Aku duduk di kursi tamu. "Mas, kita harus bicara." Dia menutup pintu, duduk di sampingku. Wajahnya lelah, lingkaran hitam di bawah mata menunjukkan dia juga tidak tidur nyenyak. "Ini tentang 200 juta. Tanyanya. "Ini tentang kita, Mas." Aku menarik napas dalam. "Mas, aku sudah tahu semuanya. Rencana ibu. Tentang janda kayak anak Bu RT. Tentang ini semua settingan." Mas Irwan pucat pasi. "Apa? Siapa yang bilang?" "Bukan penting siapa yang bilang. Yang penting, Mas tahu? Mas tahu dari awal." Dia diam. Dan diamnya itu adalah jawaban. "Jadi Mas tahu?" bisikku, hancur. "Mas tahu mereka mau usir aku, dan Mas diam saja." "Bukan gitu, Din." Mas Irwan meraih tanganku, tapi aku menariknya. "Mas nggak tahu detailnya. Mas cuma tahu ibu nggak suka sama kamu. Tapi Mas kira itu cuma masalah waktu. Pasti ibu lama-lama terima. Mas nggak nyangka sampai segitunya. Mas, 3 tahun. 3 tahun aku di rumah itu. 3 tahun aku bersabar, berusaha, berkorban. Dan Mas bilang Mas nggak nyangka." Air mata Mas Irwan jatuh. Pria itu menangis di hadapanku. "Maaf, Din. Maaf. Mas lemah. Mas takut sama ibu. Mas anak laki-laki satu-satunya. Mas harus jaga perasaan ibu. Tapi Mas juga sayang kamu.
Mas bingung harus gimana. Aku memandangnya. Lelaki yang kunikahi karena cinta. Lelaki yang kupikir akan melindungiku. Ternyata hanya anak mama yang takut melawan ibunya. Mas, aku nggak minta Mas pilih antara aku atau ibu. Tapi aku minta Mas jadi suami. Suami yang bisa lindungi istri. Suami yang bisa bilang, cukup, kalau istri diperlakukan tidak adil. Bukan yang diam dan membiarkan. Mas janji akan berubah, Tin. Aku tertawa getir. Janji? Mas, ini bukan pertama kali Mas janji. Setiap kali aku nangis, Mas janji. Tapi besoknya, Mas diam lagi. Kami duduk berhadapan dalam keheningan yang berat. Di luar, suara lalu lintas menderu. Tapi di dalam ruangan ini, hanya ada kehampaan. Aku pulang ke rumah orang tuaku, kataku akhirnya. Mas Irwan tersentak. Apa? Kata ibu, kita punya waktu seminggu. Sekarang hari keempat. Aku nggak punya uang 200 juta. Dan aku capek berjuang sendiri. Aku mau pulang. Tapi Tin, orang tua kamu di kampung, mereka. Aku memotongnya. Mas, aku mau jujur. Orang tuaku bukan pensiunan guru kampung. Mas Irwan mengerjap. Maksud kamu? Ayahku pemilik Grand Carunia Hotel Group. Ibuku dokter spesialis anak yang sekarang pensiun dan buka klinik. Rumah orang tuaku di perumahan Bukit Indah, rumah 2 lantai dengan kolam renang dan 3 mobil. Mas Irwan terpaku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Wajahnya berubah dari pucat menjadi pucat pasi, lalu merah padam. Jea, jadi selama ini aku diam. Karena aku mau dicintai apa adanya. Aku nggak mau Mas nikahi aku karena uang. Tapi ternyata... Air mataku jatuh lagi. Ternyata tanpa uang, aku nggak dianggap. Mas Irwan meraih tanganku. Kali ini dengan genggaman yang lebih kuat. Tin, Mas nggak peduli kamu anak siapa. Mas nikahi kamu karena cinta. Tapi cinta Mas lemah. Mas, cinta yang lemah nggak bisa lindungi apa-apa. Aku bangkit, berjalan ke pintu. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi. Kalau Mas masih sayang aku, temui aku di rumah orang tuaku. Tunjukkan bahwa Mas bisa berubah. Tapi kalau Mas memilih diam, aku akan mengerti. Aku pergi, meninggalkan Mas Irwan yang terduduk lemas di kursinya. Malam harinya, aku selesai membereskan kamar. Koperku sudah siap. Hanya pakaian-pakaianku, beberapa buku, dan sekotak kenangan pernikahan. Bukan banyak, karena selama 3 tahun di sini, aku memang tidak pernah membeli banyak barang. Takut dibilang, menghabiskan uang suami. Saat aku sedang duduk termenung, pintu kamar diketuk pelan. Rina masuk, membawa nampan berisi segelas susu hangat dan sepotong roti. Aku tahu Mbak belum makan, katanya pelan. Aku tersenyum, menerima nampan itu. Makasih, Rin. Rina duduk di lantai, bersandar di dinding. Mbak, aku dengar Mbak mau pulang. Aku mengangguk. Aku sedih, tapi aku juga lega. Mbak nggak seharusnya di sini. Mbak terlalu baik buat keluarga ini. Aku tertawa kecil. Kamu yang baik, Rin. Kamu satu-satunya yang jujur sama aku. Rina menunak. Mbak, aku mau minta maaf. Selama ini aku juga ikut-ikutan Dina. Kadang gak sengaja nyakitin Mbak. Aku cuma ikut arus. Tapi kamu berubah, Rin. Itu yang penting. Diam sebentar, lalu Rina berkata, Mbak, hati-hati di jalan. Dan maafin keluarga aku ya. Mbak, mereka nggak tahu apa yang mereka lakuin. Aku mengangguk. Aku maafin, Rin. Tapi aku harus pergi. Pukul 10 malam, suara ribut-ribut terdengar dari ruang tamu. Aku mengintip. Ternyata Dina dan suaminya bertengkar hebat. Mas Heru, yang biasanya pendiam, tiba-tiba berteriak-teriak. Aku capek sama keluargamu, Din. Dari dulu ngurusin rumah ini, ngurusin orang tuamu, tapi aku nggak pernah dianggap. Dina membalas, Loh, kamu kan numpang di sini juga. Jangan sok-sokan. Tapi aku kontribusi. Setiap bulan aku kasih uang ke ibu.
Aku beliin ini itu. Beda sama kamu yang cuma diam di rumah. Aku tertegun. Pertengkaran itu melibatkan kata yang sama persis dengan yang kualami. Numpang. Ternyata Dina juga tidak aman. Ternyata di rumah ini, semua orang bisa menjadi penumpang kapan saja. Rina keluar kamar, menarik lenganku. Mbak, jangan lihat. Mending di kamar aja. Tapi aku terus mengintip. Melihat Dina, yang selama ini sombong padaku, kini menangis terseduh-seduh karena kata-kata suaminya. Mas Heru keluar rumah dengan mobil, meninggalkan Dina di teras. Ibu mertua keluar, menghardik Dina. Sudah, jangan nangis. Bikin malu keluarga. Kamu tuh istri, harusnya bisa jaga suami. Dina membentak ibunya. Ibu diam. Ibu penyebab semua ini. Ibu yang selalu ngatur, selalu nuntut, selalu bikin orang gak betah. Ibu mertua terpaku. Beliau tidak menyangka akan dibantah oleh anaknya sendiri. Aku menarik diri dari intayan, kembali ke kamar. Rina mengikutiku. Itu baru permulaan, Mbak, bisiknya. Aku takut, ada apa-apa lagi. Aku memandang Rina. Kamu gak ikut pindah? Rina menggeleng. Aku gak punya tempat lain. Tapi aku akan cari kerja. Coba mandiri. Aku gak mau kayak Dina, tergantung sama suami terus. Aku meraih tangannya. Kalau kamu butuh apa-apa, hubungi aku. Aku tinggalin nomor buat kamu. Rina menangis. Makasih, Mbak. Makasih banyak. Pukul 12:30 malam, rumah itu mulai sunyi. Pertengkaran mereda. Mas Heru belum pulang. Dina mengurung diri di kamar. Ibu mertua diam di ruang tamu, sendirian, mematung. Aku masih terjaga, menunggu Mas Irwan pulang. Tapi hingga pukul 2, dia tak kunjung datang. Pesanku tak dijawab. Teleponku tak diangkat. Aku pasrah. Mungkin ini jawabannya. Mungkin Mas Irwan memilih keluarganya. Mungkin cinta kami tidak sekuat yang kukira. Hari ke-7 tiba lebih cepat dari yang kukira. Atau mungkin aku yang terlalu larut dalam kesedihan hingga waktu berlalu tanpa terasa. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan aneh, campuran antara pasrah dan lega. Pasrah karena apapun yang terjadi, ini akan berakhir. Lega karena tak perlu lagi berpura-pura bahagia di rumah yang tak pernah menerimaku. Aku sudah siap sejak subuh. Kopermu sudah kurapikan semalam. Hanya berisi pakaian-pakaianku, buku-buku, dan sekotak kenangan pernikahan. Beberapa helai baju pemberian Mas Irwan sengaja ku tinggal. Bukan karena sayang, tapi karena aku tak ingin membawa apapun yang bisa mengingatkanku pada mereka. Pukul 6:30, aku duduk di tepi ranjang. Memandangi kamar kecil ini untuk terakhir kalinya. Dinding berwarna krem kusam, satu jendela kecil dengan pemandangan tembok tetangga, lemari jati tua yang pintunya miring, dan kasur tipis yang menjadi saksi bisu tangisku selama 3 tahun. Di sudut kamar, masih ada ember plastik untuk menampung bocoran genteng. Air hujan semalam sudah penuh, tapi aku tak lagi peduli. Biarlah, itu bukan urusanku lagi. Aku mematut diri di cermin kecil yang menempel di dinding. Gamis biru laut pemberian ibu, yang asli, bukan ibu mertua, masih bagus meski sudah 3 tahun. Wajahku pucat, mata sembab, tapi ku coba tersenyum. Untuk terakhir kalinya di rumah ini, aku ingin pergi dengan senyuman. Bukan air mata. Dari luar, suara ibu mertua terdengar memanggil-manggil Dina. Suaranya tinggi, seperti biasa. Lalu suara Dina menjawab dengan malas. Suara Rina yang sedang teleponan. Suara TV di ruang tamu. Semuanya normal. Seolah hari ini adalah hari biasa. Seolah tak ada yang akan pergi. Aku mengambil napas dalam-dalam. Lalu membuka pintu kamar. Koperku beroda, tapi rodanya macet di ambang pintu. Aku harus mengangkatnya. Berat, tapi aku kuatkan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Aku berjalan menyusuri lorong sempit menuju ruang tamu. Di ruang tamu, mereka semua sudah berkumpul. Ibu mertua di kursi favoritnya. Bapak mertua di pojok dengan koran. Dina dan Rina di sofa panjang. Mas Heru, suami Dina, duduk di kursi plastik dekat pintu. Mereka seperti sudah menunggu.
Seperti sidang pengadilan yang siap menjatuhkan vonis. Tapi Mas Irwan tidak ada. "Pagi, Bu, Pak," sapaku pelan. Meletakkan koper di dekat pintu. Ibu mertua menegakkan punggung. Matanya menyipit menatap koper itu. "Mau kemana pagi-pagi bawa koper?" Aku sudah hafal nada suaranya. Pura-pura tidak tahu, padahal jelas tahu. "Saya pamit, Bu. Sesuai kesepakatan, hari ini saya harus pergi." Dina terkekeh dari sofa. "Wah, Mbak Fatin seriusan mau pergi? Kirain cuma gertakan." Aku tidak menanggapinya. Mataku mencari-cari Mas Irwan. "Mas Irwan mana, Bu?" Ibu mertua mengangkat bahu. "Entah. Dari semalam belum pulang. Mungkin malu punya istri kayak kamu." Hatim perih. Tapi ku coba tegar. "Kalau begitu, titip salam buat Mas Irwan. Saya pamit." Aku meraih gagang koper. Tapi belum sempat melangkah, ibu mertua bersuara lagi. "Tunggu dulu." Aku berhenti, menoleh. "Kamu pikir bisa pergi begitu saja?" Ibu mertua bangkit dari kursinya, berjalan mendekat. "Kamu tinggal di sini 3 tahun. Makan, tidur, pakai listrik, pakai air. Semua gratis. Sekarang mau pergi tanpa bayar." Aku menatapnya. "Bu, selama 3 tahun saya juga bantu di rumah. Saya masak, saya cuci, saya setrika, saya bersihin rumah. Saya bahkan tidak pernah minta uang belanja tambahan dari Mas Irwan. Gaji saya habis buat kebutuhan rumah tangga." "Ah, itu MAH kewajiban istri." Ibu mertua melambaikan tangan. "Gak ada hubungannya dengan utang kamu." "Utang apa, Bu? Saya tidak pernah pinjam uang dari ibu." Dina ikut bangkit, mendekat. "Utang moral, Mbak. Masa tinggal gratis bertahun-tahun terus pergi kayak nggak pernah ngapa-ngapain? Nggak malu?" Aku menatap Dina. Perempuan yang sama yang tiap bulan minta dibelikan jilbab model baru. Yang tiap minggu, pinjam uangku untuk beli pulsa dan tak pernah kembali. "Din, kamu bilang aku punya utang moral. Tapi selama 3 tahun, aku yang masak buat kamu setiap hari. Aku yang cuci baju kamu. Aku yang bersihin kamar mandi setelah kamu pakai. Aku yang jagain rumah pas kamu pergi. Itu semua nggak berarti." Dina mendengus. "Ya nggak gitu juga." "Cukup." Ibu mertua memotong. "Fatin, dengar. Ibu nggak akan halangi kamu pergi. Tapi ibu minta kompensasi. 200 juta itu tetap harus dibayar. Kamu bisa nyicil. Ibu kasih waktu setahun." Aku tercengang. "Bu, saya nggak punya uang segitu. Gaji saya cuma 1,2 juta. Itu urusan kamu." Ibu mertua kembali ke kursinya, mengambil segelas teh. "Atau kalau nggak mau bayar, jangan pergi. Tapi kamu harus tanda tangan surat perjanjian." "Surat perjanjian apa?" Dina menyeringai, mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. "Ini, Mbak. Surat pernyataan bahwa Mbak akan mengembalikan semua biaya hidup selama 3 tahun. Total 180 juta. Plus 20 juta denda. Jadi 200 juta. Aku membaca surat itu dengan tangan gemetar. Isinya mengerikan. Aku dianggap sebagai penerima manfaat yang harus membayar biaya makan, biaya listrik, biaya air, biaya sewa kamar, bahkan biaya jasa perjodohan, karena mereka sudah menerimaku sebagai menantu. Ini gila. Ini benar-benar gila. Ini nggak masuk akal," kataku, menatap ibu mertua. "Saya istri anak ibu. Bukan pembantu. Bukan kos-kosan." "Tapi kamu numpang," sahut ibu mertua dingin. "Dan di keluarga ini, siapapun yang numpang harus bayar." Aku menatap bapak mertua yang sejak tadi diam. Beliau hanya menunak, tidak berani menatapku. Lalu ke Mas Heru, yang juga diam, tapi ada rasa bersalah di matanya. "Rina." Rina menangis diam-diam di pojok. "Hanya ini yang bisa saya lakukan." Aku meletakkan surat itu di meja. "Saya tidak akan tanda tangan. Saya pergi dengan tangan kosong. Tapi saya juga tidak akan bayar sepeser pun." Ibu mertua bangkit, wajahnya merah padam.
Berani kamu? Ibu bisa lapor polisi. Lapor polisi dengan tuduhan apa, Bu? Istri menantu tidak mau bayar utang yang tidak pernah dipinjam. Aku tersenyum pahit. Silakan. Tapi ingat, Ibu, saya tidak punya apa-apa. Yang Ibu dapatkan dari saya hanya perjuangan panjang di pengadilan. Dan saya yakin, Ibu tidak mau itu. Hening. Mereka saling pandang. Mungkin tidak menyangka aku bisa melawan. Aku menarik koper, melangkah ke pintu. Tapi sebelum keluar, aku berbalik sekali lagi. Satu lagi, Bu. Ibu pikir dengan mengusir saya, Mas Irwan akan bahagia? Ibu pikir dengan menjodohkannya dengan janda kayak anak Bu RT, keluarga ini akan mulia? Aku menggeleng. Ibu salah. Kebahagiaan anak ibu tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kemuliaan tidak datang dari harta, tapi dari hati. Ibu mertua terpaku. Mungkin tersinggung karena rencananya terbongkar. Pergi. Cepat pergi sebelum ibu lempar barang-barang kamu, teriaknya akhirnya. Aku tidak perlu dirayu. Kuseret koper keluar rumah. Hujan mulai turun. Gerimis dulu, lalu semakin deras. Tapi aku tak peduli. Kubuka pintu gerbang, melangkah ke jalan. Di belakang, aku dengar suara Dina tertawa. Akhirnya pergi juga si miskin. Suara ibu mertua. Udah, masuk. Jangan lihatin. Biar dia basah kuyup. Biar kapok. Tapi ku dengar juga suara Rina, lirih tapi jelas. Ibu, jahat banget sih. Lalu suara tamparan. Dina? Atau ibu mertua? Aku tak tahu. Aku tak mau tahu. Hujan semakin deras. Rambutku basah, gamisku basah, koperku basah. Aku berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi online yang kupesan. Di kolong jembatan kecil depan rumah, beberapa anak kecil berteduh sambil main hujan. Mereka tertawa riang. Bahagia dengan kesederhanaan. Aku iri pada mereka. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah hitam berhenti di depanku. Kaca jendela turun. Di dalam, seorang pria parubaya berpeci, wajahnya familiar. Neng Fatin? Neng Fatin, anaknya Pak Haji Karuniawan. Aku terkejut. Iya, Pak. Bapak siapa? Saya Pak Sobri, sopir pribadi ayah Neng. Pak Haji menyuruh saya jemput Neng di sini. Katanya Neng butuh tumpangan. Aku hampir menangis. Ayah tahu. Ayah selalu tahu. Tapi Pak Sobri, baju saya basah. Nggak apa-apa, Neng. Masuk aja. Mobil sudah disetel AC hangat. Pak Sobri turun, membantu membawa kopeku ke bagasi. Aku masuk ke mobil yang hangat dan wangi. Di dalam, ada handuk bersih dan segelas air mineral hangat. Dan sebuah catatan kecil dari ayah. Nak, pulanglah. Ayah tunggu. Ibu masak sop kesukaanmu. Jangan pernah merasa sendiri, karena Allah selalu bersama orang-orang sabar. Dan ayah juga. Aku menangis. Bukan sedih, tapi haru. Di saat semua orang mengusirku, ayah menjemputku. Di saat mereka menghinaku, ayah menyiapkan handuk hangat. Mobil melaju perlahan meninggalkan rumah itu. Aku melihat ke belakang. Rumah mertua yang sudah 3 tahun kutinggali kini tampak kecil dan suram. Di teras, Rina melambai-lambai. Hanya Rina. Mas Irwan tak kunjung muncul. Di dalam mobil, kehangatan mulai menyelimutiku. Pak Sobri berkata, Neng, ayah Neng sudah menunggu. Beliau juga sudah siapkan sesuatu. Gak sabar pengen lihat ekspresi orang-orang yang sudah nyakiti Neng. Aku diam. Tak tahu harus berkata apa. Yang kurasakan sekarang bukan dendam, tapi kelegaan. Bahwa semua ini akhirnya selesai. Mobil melaju pelan memasuki gerbang pertama perumahan Bukit Indah. 2 satpam berseragam rapi memberi hormat, mengenali mobil dinas ayah. Gerbang kedua lebih ketat, tapi Pak Sobri cukup melambai dan mereka langsung membuka palang. Aku memandang keluar jendela. Perumahan ini seperti dunia lain setelah 3 tahun hidup di lingkungan padat pinggiran kota. Jalanan lebar dan mulus, diterangi lampu taman yang artistik. Rumah-rumah bergaya Eropa, Jepang, minimalis tropis, berjejer dengan halaman luas dan pagar artistik.
Pepohonan tertata rapi, trotoar bersih, tidak ada sampah berserakan. Masih ingat, Neng? Tanya Pak Sobri sambil tersenyum di kaca spion. Aku mengangguk. Ingat, Pak. Tapi rasanya asing. Itu wajar. 3 tahun lama juga. Tapi rumah tetap rumah. Keluarga tetap keluarga. Air mataku hampir jatuh lagi. Keluarga tetap keluarga. Kalimat sederhana yang ternyata sangat berarti setelah 3 tahun hidup di tempat di mana aku tak pernah dianggap keluarga. Mobil berbelok ke kanan, melewati jajaran rumah yang semakin besar. Di ujung jalan buntu, sebuah rumah bergaya minimalis tropis 2 lantai berdiri megah. Bukan yang terbesar di kompleks ini, tapi cukup membuat siapapun terkesima. Pagar depan dari besi tempa dengan motif bunga, halaman luas dengan taman Jepang yang rapi, kolam koi di sisi kanan, dan 3 mobil terparkir di garasi, Mercedes hitam ayah, Lexus putih ibu, dan 1 mobil sport merah kesayangan adikku yang kuliah di luar negeri. Aku menelan ludah. 3 tahun lalu, aku biasa keluar masuk rumah ini tanpa merasa istimewa. Sekarang, melihatnya lagi, aku merasa seperti tamu. Pak Sobri memencet bel di pintu pagar. Gerbang otomatis terbuka. Mobil meluncur masuk dan berhenti tepat di depan teras. Sebelum aku sempat membuka pintu utama rumah terbuka lebar. Ayah keluar pertama. Mengenakan kemeja batik lengan panjang dan peci hitam, beliau berjalan cepat menuju mobilku. Di belakangnya, ibu keluar dengan daster rumah tapi rambutnya sudah tersanggul rapi. Tanda beliau sudah menunggu sejak tadi. Juga Mbak Yanti, asisten rumah tangga yang sudah bekerja 15 tahun di keluarga kami. Pak Sobri membukakan pintu untukku. Aku turun dengan kaki gemetar. Gamis biru lautku masih lembab, rambutku masih basah kusut, wajahku pasti kusam dan mata bengkak. Tapi ayah tidak peduli. Beliau langsung memelukku erat. Nak, anak ayah, bisiknya, suaranya bergetar. Akhirnya kamu pulang. Aku menangis di dadanya. Semua beban 3 tahun terasa luruh dalam pelukan itu. Aku ingin berlama-lama, ingin melupakan semuanya, ingin kembali menjadi Fatin kecil yang dilindungi ayah. Tapi ayah melepaskan pelukannya, memegang kedua bahuku, menatapku lama. Matanya berkaca-kaca, tapi tersenyum. Kamu kurus, nak, dan pucat. Ibu, lihat anak kita. Ibu maju, memelukku bergantian. Fatin, nak, ibu kangen banget sama kamu. Tangis ibu pecah. Maafin ibu, nak, ibu nggak bisa lindungi kamu dari jauh. Bukan salah ibu, Isaku. Ini salah Fatin. Fatin yang bodoh. Ayo masuk, ayah menuntunku. Udah dingin-dingin di luar. Mbak Yanti sudah siapin air hangat buat mandi. Nanti kita ngobrol. Kuhapus air mataku, mengikuti mereka masuk. Rumah ini masih persis seperti yang kuingat. Lantai marmer mengilap, tangga melengkung dengan pegangan kayu jati, lampu kristal di ruang tamu, sofa putih besar yang selalu rapi, lukisan-lukisan mahal di dinding, dan aroma khas rumah, campuran wangi melati dari taman dan kopi favorit ayah. Aku berdiri di tengah ruang tamu, merasa kecil. Bukan karena rumahnya besar, tapi karena selama 3 tahun aku hampir melupakan betapa berkecukupannya keluargaku. Aku sengaja menjauh dari semua ini, memilih hidup sederhana bersama Mas Irwan. Dan sekarang, setelah diusir, aku kembali dengan tangan hampa. Mbak Yanti menghampiri, matanya berkaca-kaca. Neng Fatin, Mbak kangen. Ayo, Mbak antar ke kamar. Air hangat udah siap. Aku mengikuti Mbak Yanti naik tangga. Kamarku di lantai 2, ujung lorong. Pintu kamar itu terbuka, dan aku tertegun. Kamar ini masih persis seperti dulu. Ranjang ukuran queen dengan sprei biru kesukaanku. Meja belajar dengan lampu baca. Rak buku penuh novel-novel koleksiku. Bahkan boneka beruang besar pemberian ayah saat aku lulus SMA masih duduk manis di sudut kamar. Di nakas, ada foto kami sekeluarga. Ayah, ibu, aku, dan adik, saat liburan ke Jepang dulu. Aku masih tersenyum lebar, tanpa beban. Setiap minggu, ibu suruh bersihin kamar ini, kata Mbak Yanti pelan. Beliau bilang, siapa tahu Neng Fatin kangen rumah, pengin pulang.
Kamarnya harus siap. Aku terharu. Ibu diam-diam selalu menyiapkan tempat untuk kupulang. Ayo mandi, Neng. Nanti Mbak ambilkan makan. Setelah mandi air hangat yang lama, aku berganti pakaian. Mbak Yanti menyiapkan daster bersih dan jilbab baru, masih ada labelnya. Ini ibu beliin, Neng. Udah lama, tapi nggak pernah kepake. Katanya buat Neng kalau pulang. Aku pakai semuanya. Merasa seperti putri kecil lagi. Saat turun, meja makan sudah penuh. Soto ayam kesukaanku, dengan telur puyuh dan kentang goreng. Juga perkedel, tempe goreng, sambal terasi, dan es teh manis. Makan dulu, Nak. Ibu menyuruhku duduk. Kamu pasti lapar. Dan aku lapar. Bukan hanya lapar fisik, tapi juga lapar kasih sayang. Aku makan dengan lahap, sementara ayah dan ibu duduk di samping, menemani tanpa banyak bertanya. Setelah selesai, barulah ayah memulai percakapan serius. Sekarang cerita, Nak, semuanya. Jangan ada yang disembunyiin. Aku menarik napas. Lalu kuceritakan semuanya. Dari hari pertama sampai hari terakhir. Tentang ibu mertua yang selalu mengawasi. Tentang Dina yang suka meminjam barangku. Tentang Rina yang cuek tapi akhirnya baik. Tentang Mas Irwan yang diam. Tentang ultimatum 200 juta. Tentang kata menumpang yang selalu menghantuiku. Tentang percakapan malam itu, rencana janda kaya, settingan 200 juta. Tentang pengusiran di tengah hujan. Ayah dan ibu mendengarkan tanpa memotong. Wajah ayah berubah dari prihatin menjadi marah, lalu dingin. Wajah ibu basah oleh air mata. Setelah aku selesai, ayah diam lama. Sangat lama. Lalu beliau berkata, suaranya rendah dan berat. Jadi mereka pikir anak ayah ini orang miskin. Aku menunak. Maaf, Yah. Fatin gak pernah cerita soal keluarga. Fatin cuma mau hidup sederhana sama Mas Irwan. Kamu tidak salah, Nak. Ayah menggenggam tanganku. Kamu hanya terlalu baik. Dan terlalu percaya sama orang yang gak pantas dipercaya. Ibu mertua Fatin keterlaluan. Ibu menyela, suaranya tinggi. Harusnya ibu samperin itu orang. Tenang, Bu. Ayah menepuk pundak ibu. Ini bukan saatnya emosi. Ini saatnya mereka belajar. Ayah menatapku tajam. Nak, ayah akan urus semuanya. Tapi ayah minta kamu lakuin satu hal. Apa? Yah. Kamu harus istirahat dulu. Pulihkan fisik dan mental. Jangan pikirin mereka. Biar ayah yang urus. Aku ragu. Tapi Yah, Fatin masih mikirin Mas Irwan. Ayah menghela napas. Nak, lelaki sejati itu bukan yang bisa membela istrinya saat semuanya baik-baik saja. Tapi yang berani bersuara saat istrinya diperlakukan tidak adil. Irwan belum terbukti jadi lelaki sejati. Biarkan dia membuktikan diri. Kalau dia benar sayang kamu, dia akan datang ke sini. Aku diam. Ayah benar. Malam itu, aku tidur di kamarku sendiri. Di kasur empuk dengan sprei wangi. Tanpa suara genteng bocor. Tanpa teriakan ibu mertua. Tanpa rasa takut. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur nyenyak tanpa gangguan. Tapi di dalam tidurku, aku bermimpi tentang Mas Irwan. Wajahnya sedih, memanggil-manggil namaku. Dan aku terbangun dengan air mata. Keesokan harinya, aku dihadapkan pada kenyataan baru. Hidup di rumah orang tua ternyata juga butuh penyesuaian. Pagi-pagi, aku terbangun karena suara azan. Bukan dari musola seberang, tapi dari musola kecil di dalam rumah. Aku tersenyum. Di rumah ini, semua serba teratur. Ayah selalu sholat berjamaah di musola. Ibu menyiapkan sarapan bersama Mbak Yanti. Dan semua berjalan seperti jarum jam. Aku turun, ikut sholat. Usai sholat, ayah mengajakku sarapan. Nak, ayah mau kasih lihat sesuatu, kata ayah sambil membuka laptop di meja makan. Aku mendekat. Di layar, tampak foto rumah mertua. Tapi bukan rumah kusam yang kutinggalkan. Rumah itu sudah setengah berubah. Ada perancah bambu, ada pekerja yang sibuk,
dan tumpukan material bangunan. Ini rumah mertua? Tanyaku tidak percaya. Ayah mengangguk puas. Kontraktor mulai bekerja kemarin. 2 jam setelah kamu pergi. Nilai proyek 500 juta. Renovasi total. Aku terpaku. Tapi ya, kenapa ayah renovasi rumah mereka? Mereka jahat sama Fatin. Ayah tersenyum tipis. Senyum yang kukenal. Senyum seorang pengusaha yang sedang menjalankan strategi. Ini bukan untuk mereka, nak. Ini untuk kamu. Dan ini baru awal. Awal dari apa? Yah. Awal dari pembelajaran buat mereka. Kamu lihat, mereka mengusirmu karena mengira kamu miskin. Mereka minta 200 juta karena pikir itu akan membuatmu menderita. Sekarang, ayah kasih mereka renovasi 500 juta. Tapi mereka nggak akan bisa menikmatinya dengan tenang. Aku bingung. Maksud ayah? Ayah menjelaskan, renovasi ini ada syaratnya. Syarat yang nggak akan mereka duga. Ayah sudah siapkan semuanya. Mereka akan dapat rumah baru, tapi mereka juga akan dapat pelajaran yang nggak akan mereka lupakan. Aku diam, mencerna semua ini. Ayah, dengan segala kecerdasannya, sedang menyusun strategi. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberikan keadilan. Nak, kamu tahu bedanya orang kaya bijak dan orang kaya sombong. Ayah melanjutkan. Orang kaya sombong pamer kekayaan buat merendahkan orang lain. Orang kaya bijak menggunakan kekayaannya untuk mengajarkan orang lain agar tidak sombong. Ayah menepuk pundaku. Sekarang istirahat. Nikmati rumah ini. Besok, kita mulai babak baru. 2 hari di rumah orang tua berjalan dengan damai. Aku sarapan enak setiap pagi. Jalan-jalan di taman kompleks. Baca buku di teras belakang. Nonton TV sepuasnya tanpa dibilang boros listrik. Ibu bahkan mengajakku spa di rumah. Memanggil terapis pijat ke rumah. Sesuatu yang tak pernah terpikirkan selama 3 tahun. Tapi di balik ketenangan itu, pikiranku tak bisa lepas dari Mas Irwan. Di mana dia? Kenapa tak kunjung datang? Apa dia tahu aku di sini? Apa dia peduli? Hari ketiga, saat aku sedang duduk di taman belakang, ponselku berdering. Nomor asing. Kuangkat. Halo. Halo, Mbak Fatin. Suara perempuan, lirih. Rina. Rin? Kamu bisa nelpon? Iya, Mbak. Aku pinjam HP teman. Mbak, di rumah lagi kacau. Aku tegang. Kacau gimana? Kontraktor datang tiap hari. Ibu seneng banget, pamer ke tetangga. Tapi tadi pagi, Pak RT datang. Bawa surat dari ahli waris wakaf. Aku ingat, ayah bilang akan ada kejutan. Surat apa, Rin? Katanya tanah ini tanah wakaf. Renovasi besar harus izin ahli waris. Kalau enggak, bangunan bisa dibongkar. Ibu panik setengah mati. Dina marah-marah. Mas Irwan pulang. Jantungku berdegup. Mas Irwan pulang? Dari mana? Nggak tahu. Katanya dia tidur di masjid dekat kantor selama ini. Malu pulang. Wajahnya kusut, badannya kurus. Mbak, dia nangis minta ampun pas tahu Mbak pergi. Sekarang dia nyari Mbak. Aku diam, tak tahu harus berkata apa. Mbak, Mas Irwan sayang sama Mbak. Aku tahu dia salah, tapi dia beneran menyesal. Mbak mau ketemu dia. Aku menarik napas panjang. Rin, bilang Mas Irwan, kalau dia serius mau ketemu aku, dia harus datang ke sini. Tunjukkan niat baik, bukan cuma omongan. Kemana, Mbak? Aku memberi alamat rumahku. Rumah orang tuaku. Perumahan Bukit Indah. Rina terdengar terkesiap. Mbak tinggal di sana? Itu kompleks orang kaya. Aku tersenyum tipis. Iya, Rin. Bilang Mas Irwan, kalau dia mau ketemu aku, dia harus datang. Tapi ingat, dia harus datang dengan hati yang bersih. Bukan karena uang. Sore harinya, aku cerita ke ayah tentang telepon Rina. Ayah mengangguk tenang. Bagus. Biarkan dia datang. Tapi jangan terlalu mudah menerima.
Lelaki harus belajar dari kesalahannya. Tapi ya, kalau dia nggak datang. Ayah tersenyum. Kalau dia nggak datang, berarti dia memang bukan jodoh kamu. Dan kamu harus move on. Tapi ayah rasa, dia akan datang. Karena lelaki sejati akan selalu memperjuangkan yang dicintainya. Aku berdoa semoga ayah benar. Malam itu, aku tidur dengan harapan. Besok, mungkin semuanya akan berbeda. Atau mungkin, ini baru awal dari perjalanan panjang yang lebih rumit. Tapi apapun yang terjadi, aku siap. Karena sekarang, aku tidak sendirian. Aku punya ayah. Aku punya ibu. Aku punya rumah. Dan di rumah ini, aku bukan penumpang. Aku tuan rumah. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Semalam hampir tidak bisa tidur, memikirkan apakah Mas Irwan akan datang atau tidak. Berkali-kali aku melihat ponsel, berharap ada pesan darinya. Tapi layar ponsel tetap gelap. Sekitar pukul 7:30, Mbak Yanti mengetuk pintu kamarku. "Neng, sarapan sudah siap. Bapak minta Neng turun. Ada tamu." Jantungku berdegup kencang. Tamu? Apa mungkin Mas Irwan? Aku cepat-cepat berwudu, sholat duha sebentar, lalu berganti pakaian. Gamis warna peach yang ibu belikan, jilbab senada. Sempat mematut diri di cermin sebentar. Wajahku masih sedikit pucat, tapi jauh lebih baik daripada 3 hari lalu. Saat menuruni tangga, kudengar suara percakapan dari ruang tamu. Suara ayah yang dalam, dan suara lain yang kukenal. Suara Mas Irwan. Aku berhenti di anak tangga terakhir, menguatkan hati, lalu melangkah masuk ke ruang tamu. Mas Irwan duduk di sofa menghadap ayah. Pakaiannya rapi, kemeja batik lengan panjang, celana bahan hitam, tapi wajahnya kusut. Lingkaran hitam di bawah mata, janggut tipis yang tidak dicukur rapi, dan postur tubuh yang tampak lebih kurus dari biasanya. Begitu melihatku, dia langsung bangkit. "Tin." Aku duduk di sofa satunya, tidak terlalu dekat. "Mas." Ayah memandang kami bergantian, lalu berkata, "Baik, ayah tinggal kalian dulu. Ibu mau ajak ayah ke dapur." Beliau bangkit, melirikku sebentar, lalu pergi. Suasana hening. Mas Irwan duduk kembali, tangannya meremas-remas ujung celana. "Mas kapan datang?" tanyaku akhirnya. "Dari subuh, Tin." "Satpam gak mau masukin. Mas nunggu di pos satpam sampai 6:30. Baru Pak Sobri jemput." Aku terharu. "Subuh? Berapa jam dia menunggu di luar?" "Maaf, Mas. Keamanan di sini ketat." "Enggak apa-apa. Mas ngerti." Dia menatapku, matanya basah. "Tin, Mas minta maaf. Mas minta maaf sebesar-besarnya." Aku diam, membiarkan dia bicara. "Mas tahu, Mas sudah gagal jadi suami. Mas gagal lindungi kamu. Mas gagal jadi imam. Mas cuma diam aja waktu ibu dan adik-adik nyakiti kamu." Air matanya jatuh. "Mas nggak pantas jadi suami kamu." "Tapi kenapa Mas baru sadar sekarang? Kenapa nggak dari dulu?" "Karena Mas pengecut." Dia mengakui dengan jujur. "Mas takut sama ibu. Takut dibilang anak durhaka. Takut kehilangan keluarga. Tapi Mas nggak sadar, dengan diam aja, Mas malah kehilangan yang paling berharga, kamu." Aku menunak, menahan tangis. 3 hari Mas nggak pulang. Mas tidur di masjid dekat kantor. Mas mikir, Mas nangis, Mas minta ampun sama Allah. Mas Irwan meraih tanganku, dan kali ini aku tidak menariknya. "Tin, Mas janji. Mulai sekarang Mas akan berubah. Mas akan jadi suami yang tegas. Yang bisa lindungi istri. Yang bisa bilang, cukup, kalau ada yang gak benar. Mas gak mau kehilangan kamu." Aku menatapnya lama, mencari kebohongan di matanya. Tapi yang kulihat hanya ketulusan dan penyesalan. "Mas, aku butuh waktu. Aku butuh lihat perubahan nyata, bukan cuma janji." "Mas ngerti, Tin. Mas akan buktikan." Dari balik pintu, ayah muncul. Sudah, sarapan dulu. Nanti kalian bisa ngobrol lagi." Kami bertiga sarapan bersama.
Ibu ikut duduk, sesekali melirik Mas Irwan dengan tatapan yang sulit diartikan. Tapi ibu tidak berkata kasar, hanya bertanya hal-hal biasa. Tentang pekerjaan, tentang kesehatan, tentang keluarganya. Setelah sarapan, ayah mengajak Mas Irwan ke ruang kerjanya. Aku ikut. Ruang kerja ayah luas, dengan rak buku penuh, meja besar, dan beberapa kursi tamu. Ayah duduk di kursinya, kami di hadapannya. Irwan, saya mau bicara serius. Ayah memulai. Saya tahu kamu sayang Fatin. Tapi sayang saja tidak cukup. Kamu harus bisa lindungi dia. Saya tahu, Pak. Saya bersalah. Kesalahan bisa diperbaiki. Tapi butuh waktu dan usaha. Ayah membuka laptop, menunjukkan sesuatu. Saya sudah mulai renovasi rumah kalian. Nilai 500 juta. Tapi itu bukan hadiah cuma-cuma. Ada syaratnya. Mas Irwan menegang. Syarat apa, Pak? Pertama, mulai sekarang kamu dan Fatin tinggal di sana sebagai pemilik, bukan penumpang. Saya sudah urus surat-suratnya secara hukum. Rumah itu akan atas nama kamu dan Fatin, bukan atas nama ibu kamu. Mas Irwan terkejut. Tapi Pak, ibu saya. Ibu kamu akan tetap tinggal di sana. Tapi dia tidak bisa seenaknya mengusir kalian lagi. Karena secara hukum, kalian pemiliknya. Aku ikut terkejut. Ayah tidak pernah bilang soal ini. Kedua, lanjut ayah, kamu harus tegas sama keluargamu. Kalau ada lagi perlakuan tidak adil ke Fatin, kamu harus bicara. Bukan diam. Saya janji, Pak. Ketiga, dan ini penting. Ayah menatap Mas Irwan tajam. Tanah rumah itu ternyata tanah wakaf. Saya sudah hubungi ahli warisnya. Mereka setuju renovasi dilanjutkan, tapi dengan syarat seluruh keluarga harus menghadiri pertemuan di balai desa minggu depan. Untuk klarifikasi status tanah. Mas Irwan pucat. Pak, ibu saya pasti kaget. Biarkan mereka kaget. Biarkan mereka belajar. Ayah bersandar di kursi. Ini bukan balas dendam, Mas Irwan. Ini pembelajaran. Mereka perlu tahu bahwa tindakan mereka punya konsekuensi. Minggu berikutnya berjalan dengan berbagai persiapan. Kontraktor terus bekerja di rumah mertua. Ibu mertua, menurut Rina, awalnya senang bukan main. Dia pamer ke tetangga, bilang punya menantu kaya raya yang merenovasi rumahnya. Tapi kebahagiaan itu mulai terusik ketika surat dari ahli waris wakaf datang. Ibu mertua panik. Dina marah-marah. Bapak mertua diam saja seperti biasa. Mas Irwan, yang sudah kembali ke rumah, mencoba menenangkan tapi juga tegas. Bu, kita harus hadiri pertemuan itu. Ini demi kebaikan bersama. Ibu nggak mau. Ini pasti ulah Fatin. Dia mau balas dendam. Bukan. Bu, ini masalah hukum. Tanah ini memang tanah wakaf. Kita selama ini numpang di tanah orang. Kata numpang kali ini keluar dari mulut Mas Irwan. Ibu mertua terpaku. Tersadar mungkin bagaimana rasanya dianggap numpang di rumah sendiri. Sementara itu, di rumah orang tuaku, suasana lebih tenang. Aku dan Mas Irwan bertemu hampir setiap hari. Dia datang setelah kerja, kadang bawa buah atau jajanan kesukaanku. Kami ngobrol, kadang jalan sore di kompleks, pelan-pelan membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Mas, kamu yakin bisa hadapi mereka di pertemuan nanti? Tanyaku suatu sore. Mas Irwan menggenggam tanganku. Dengan kamu di samping Mas, Tin, Mas yakin bisa. Kali ini Mas nggak akan diam. Tapi mereka keluarga Mas. Dan kamu istri Mas. Mas harus adil. Mas sayang mereka, tapi Mas juga sayang kamu. Mas nggak akan biarkan sejarah terulang. Aku tersenyum. Ada harapan baru di hatiku. Hari pertemuan tiba. Balai desa dipenuhi warga. Bukan hanya keluarga, tapi juga tokoh masyarakat, RT, RW, dan beberapa tetangga yang penasaran. Ayah sengaja mengundang mereka, karena ingin semuanya transparan. Aku datang bersama ayah, ibu, dan Mas Irwan. Kami duduk di depan. Di seberang, ibu mertua duduk dengan wajah tegang, ditemani bapak mertua,
Dina, Mas Heru, dan Rina. Dina tidak berani menatapku. Rina melambai kecil. Pertemuan dipimpin Pak RT dan perwakilan ahli waris wakaf, seorang kakek sepuh yang dihormati di kampung. Jadi begini, kakek itu memulai, tanah ini memang tanah wakaf dari almarhum buyut saya. Statusnya hak pakai, bukan hak milik. Keluarga bapak dan ibu, menunjuk mertua, sudah tinggal di sini puluhan tahun dengan baik. Tapi renovasi besar harus seizin ahli waris. Ibu mertua angkat bicara, suaranya bergetar. Pak, kami nggak tahu. Maafkan kami. Kami tidak menyalahkan, Bu. Hanya perlu klarifikasi. Kakek itu menatapku. Nak Fatin, tolong maju. Aku maju, agak gugup. Kakek itu tersenyum ramah. Nak, kamu yang biayain renovasi ini? Iya, Kek. Melalui ayah saya. Kamu tahu tanah ini wakaf? Aku menggeleng. Tidak, Kek. Saya baru tahu setelah ayah saya beritahu. Kakek itu mengangguk. Lalu berkata pada semua, saya mewakili ahli waris, mengizinkan renovasi ini dilanjutkan. Dan sebagai bentuk penghargaan pada Neng Fatin yang sudah berbaik hati, kami hibahkan hak pakai ini selama 99 tahun ke depan atas nama Neng Fatin dan suaminya, Mas Irwan. Hening. Lalu tepuk tangan. Ibu mertua pucat pasi. Rumah yang selama ini dia anggap miliknya, kini secara hukum milikku dan Mas Irwan. Dia tidak bisa mengusirku lagi. Tidak akan pernah. Pulang dari pertemuan, di mobil, ayah berkata, Nak, puas. Aku berpikir sejenak. Puas, yah. Tapi bukan karena rumah itu. Tapi karena keadilan ditegakkan. Keadilan memang harus ditegakkan, Nak. Tapi ingat, dengan kekuasaan yang kamu punya sekarang, jangan jadi seperti mereka. Jadilah pemaaf, tapi juga tegas. Aku mengangguk. Ayah benar. Pelajaran terbesar dari semua ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang bagaimana menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Malam harinya, di rumah orang tuaku, Mas Irwan melamarku lagi. Bukan lamaran resmi, tapi permintaan untuk memulai lagi dari awal. Tin, Mas tahu Mas sudah gagal. Tapi Mas mohon, beri Mas kesempatan kedua. Mas akan buktikan bahwa Mas layak jadi suami kamu. Aku menatapnya. Lelaki yang dulu kunikahi dengan cinta, yang sempat membuatku kecewa, tapi kini menunjukkan penyesalan tulus. Mas, aku maafin Mas, tapi butuh waktu untuk percaya lagi. Mas tunggu, Tin. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Mas akan tunggu dan buktikan. Ayah dan ibu yang menyaksikan dari kejauhan tersenyum. Mungkin mereka lihat kesungguhan di mata Mas Irwan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan hati lebih ringan. Masih ada luka, tapi ada juga harapan. Dan dengan harapan itu, aku siap menghadapi babak baru kehidupan. Babak di mana aku tidak lagi menjadi penumpang, tapi tuan rumah di kehidupanku sendiri. Seminggu setelah pertemuan di balai desa, renovasi rumah mertua memasuki tahap akhir. Aku sendiri belum pernah melihat langsung sejak proyek dimulai. Ayah sengaja menyarankanku untuk tidak datang dulu. Biarkan mereka merasakan kehadiranmu melalui karyamu dulu, kata ayah. Nanti saat semuanya selesai, kamu datang dengan kepala tegak. Aku menurut. Setiap hari, Rina mengirimiku foto-foto perkembangan renovasi melalui WhatsApp. Dinding-dinding baru yang kokoh, lantai marmer yang mengilap, kamar mandi dengan keramik-keramik cantik, dapur modern dengan kitchen set, dan halaman belakang yang ditata ulang menjadi taman kecil. Aku nggak percaya ini rumah kita, Mbak, tulis Rina dalam satu pesan. Dulu jelek banget, sekarang mewah. Aku membalas dengan emoji tersenyum. Senang rasanya bisa membuat orang lain bahagia, meskipun orang itu dulu termasuk yang cuek padaku. Tapi Rina berbeda. Dia sudah menunjukkan ketulusannya sejak awal. Sementara itu, hubunganku dengan Mas Irwan semakin membaik. Dia datang setiap akhir pekan ke rumah orang tuaku. Kadang bawa oleh-oleh, kadang ajak jalan ke mall atau taman. Kami seperti pacaran lagi, membangun kembali fondasi pernikahan yang sempat retak. Mas Irwan juga mulai berubah. Dia lebih tegas dengan keluarganya.
Suatu hari, Dina protes karena renovasi mengganggu kenyamanannya. Mas Irwan langsung merespon. "Din, rumah ini lagi dibagusin gratis. Jangan protes. Kalau nggak betah, kamu bisa tinggal di rumah mertuamu." Dina terpaku. Dia tidak menyangka adiknya yang dulu penurut bisa bicara seperti itu. Tapi Mas Irwan tidak peduli. Dia sudah berjanji padaku untuk berubah, dan dia menepatinya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Renovasi selesai 100%. Ayah memintaku untuk datang melihat hasilnya, sekaligus menyerahkan kunci secara simbolis. "Kamu harus datang, Nak," dengan Mas Irwan. "Ini saatnya mereka lihat siapa kamu sebenarnya." Aku deg-degan. 3 minggu sudah sejak aku diusir dari rumah itu. 3 minggu penuh air mata, penyesalan, tapi juga penyembuhan. Kini aku akan kembali, bukan sebagai Fatin yang tertunak, tapi sebagai Fatin yang berharga. Mas Irwan menjemputku pagi-pagi. Dia tampak rapi dengan kemeja putih dan celana hitam. Rambutnya disisir rapi, wangi parfumnya samar-samar tercium. "Siap, Tin?" tanyanya sambil meraih tanganku. Aku mengangguk. "Siap, Mas." Kami berangkat dengan mobil Avanza hitam milik Mas Irwan, mobil bekas yang kami beli secara kredit 2 tahun lalu. Di perjalanan, tanganku digenggamnya erat. "Gugup?" tanyanya. "Iya, Mas." "Aku juga. Tapi kita hadapi bareng-bareng, ya." Sesampainya di kampung, suasana langsung berbeda. Beberapa tetangga melambai, tersenyum. Ada yang menyapa, "Wah, Fatin pulang. Rumahnya bagus banget." "Ya, makasih ya, Nak." Aku tersenyum sopan, membalas salam mereka. Mobil berbelok di tikungan terakhir, dan di depan mataku, rumah itu. Aku terpaku. Rumah yang dulu kusam dan lusuh itu kini tampak seperti rumah di majalah arsitektur. Cat luar berwarna krem coklat dengan aksen batu alam di beberapa bagian. Teras diperluas, dengan 2 pilar marmer dan lampu gantung cantik. Halaman depan yang dulu becek kini berubin motif kayu, dengan pot-pot bunga berjejer rapi. Pagar baru yang kokoh namun elegan. Ini rumah kita," bisikku tidak percaya. Mas Irwan tersenyum bangga. "Iya, Tin. Ini hasil kebaikan hatimu." Aku turun dari mobil, masih takjub. Perlahan aku berjalan mendekati pintu. Dan di ambang pintu itu, mereka semua berdiri. Ibu mertua, dengan pakaian terbaiknya. Bapak mertua di sampingnya. Dina dengan raut wajah sulit diartikan. Mas Heru yang tersenyum kikuk. Dan Rina yang melompat-lompat girang. "Assalamualaikum," sapaku pelan. "Waalaikumsalam, Fatin, Nak." Ibu mertua menjawab lebih dulu. Suaranya lembut, sangat berbeda dari biasanya. Beliau melangkah mendekat, lalu tiba-tiba memelukku. Aku terkejut. Tubuhku kaku. "Maafin ibu, Nak," bisiknya di telingaku. "Ibu jahat banget sama kamu." Ibu malu sendiri. Aku tidak tahu harus berkata apa. Pelukan itu hangat, tapi juga terasa asing. 3 tahun aku tinggal di rumah ini, tak pernah sekalipun aku dipeluk ibu mertua. Dina mendekat, wajahnya merah. "Mbak, aku minta maaf. Aku sombong banget sama Mbak. Aku nggak pantas." Mas Heru menimpali. "Mbak Fatin, saya juga minta maaf. Saya tahu perlakuan keluarga ini ke Mbak nggak adil, tapi saya diam aja." Bapak mertua hanya mengangguk-angguk, matanya berkaca-kaca. Aku menarik napas dalam. Lalu berkata, "Saya maafin kalian semua. Tapi butuh waktu untuk melupakan semuanya." "Kami tunggu, Mbak," kata Rina sambil merangkulku. "Sekarang, yuk lihat rumah. Mbak harus lihat kamar Mbak." Kamar yang dulu aku tempati bersama Mas Irwan kini berubah total. Dindingnya dicat biru muda, warna kesukaanku. Ranjang baru ukuran queen dengan sprei motif bunga-bunga. Lemari baru yang besar. Jendela baru yang lebih lebar, dengan pemandangan taman belakang. Kamar mandi dalam, sesuatu yang dulu hanya kumimpikan. "Ini semua untuk aku?" tanyaku haru. "Iya, Mbak," jawab Rina. "Mas Irwan yang minta.
Katanya Mbak suka warna biru. Aku menoleh ke Mas Irwan yang tersenyum di ambang pintu. Dia tahu. Setelah 3 tahun, dia akhirnya benar-benar tahu apa yang kusuka. Kami berkeliling rumah. Dapur baru yang modern. Ruang tamu luas dengan sofa baru. Musola kecil di belakang. Taman dengan kolam ikan kecil. Semuanya indah, semuanya mewah. Tapi di balik keindahan itu, ada kejutan lain yang belum ku ketahui. Saat makan siang bersama, ibu mertua tiba-tiba meletakkan sendoknya. Wajahnya serius. Fatin, nak, ibu mau ngomong sesuatu. Semua diam. Aku menegang. Ibu sudah salah. Ibu sudah berlaku jahat sama kamu. Ibu pikir dengan punya menantu kaya, ibu bisa bangga. Tapi ibu sadar, kekayaan bukan segalanya. Matanya berkaca-kaca. Kamu baik, Fatin. Kamu sabar. Kamu gak pernah balas dendam meski kita perlakuin kamu seenaknya. Ibu malu. Aku diam, membiarkan beliau bicara. Sekarang, ibu mau minta maaf di depan semua. Dan ibu mau kasih ini. Beliau mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku bajunya, memberikannya padaku. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah gelang emas sederhana. Bukan gelang mewah, tapi jelas itu barang berharga. Ini gelang pernikahan ibu dulu, lanjut ibu mertua. Ibu simpen selama 40 tahun. Sekarang ibu kasih ke kamu. Sebagai tanda. Ibu terima kamu jadi anak ibu. Bukan menantu. Anak. Aku terharu. Gelang itu mungkin tidak seberapa dibanding renovasi 500 juta. Tapi simbolismenya luar biasa. Ini pengakuan. Ini penerimaan. Terima kasih, Bu, kataku lirih, memeluknya. Kali ini, pelukan itu terasa hangat. Sungguhan hangat. Dari samping, kudengar isak tangis Rina. Mas Irwan mengusap air matanya. Dina tersenyum, meski masih terlihat canggung. Bapak mertua mengangguk-angguk puas. Sore harinya, saat duduk di teras baru yang cantik, Rina berbisik padaku. Mbak, ada satu hal lagi. Apa, Rin? Dina, suaminya minta cerai. Aku terkejut. Apa? Serius? Rina mengangguk sedih. Mas Heru bilang dia capek. Selama ini dia ngerasa jadi tukang bayar di keluarga kita. Ibu selalu minta ini itu. Dina boros, dan dia nggak pernah dihargai. Sekarang setelah lihat Mbak pergi dan keluarga kacau, dia ambil keputusan. Aku diam. Sedih mendengarnya, tapi tidak terlalu kaget. Rumah tangga Dina memang sudah retak sejak lama. Terus Dina gimana? Dia nangis terus. Baru sadar kalau selama ini dia salah. Tapi mungkin sudah terlambat. Aku menghela napas. Inilah karma. Dina yang dulu sombong, yang selalu meminjam barangku tanpa izin, yang tertawa saat aku diusir, kini harus kehilangan suaminya. Kasihan, bisikku. Mbak masih bisa kasihan sama dia. Rina takjub. Dia jahat banget sama Mbak. Aku tersenyum pahit. Rin, aku sudah belajar sesuatu dari semua ini. Dendam hanya akan melukai diri sendiri. Maafkan memang sulit, tapi lebih ringan daripada memendam amarah. Rina menatapku kagum. Mbak, kamu hebat. Aku nggak bisa kayak Mbak. Kamu bisa, Rin. Asal kamu mau berubah. Malam harinya, sebelum pulang ke rumah orang tuaku, Mas Irwan mengajakku jalan-jalan di halaman belakang. Di bawah cahaya bulan, dia berhenti dan menatapku serius. Tin, Mas mau ngomong sesuatu. Aku menatapnya, penasaran. Mas tahu Mas sudah gagal jadi suami. Mas tahu Mas pengecut. Tapi mulai sekarang, Mas akan jadi imam yang baik buat kamu. Mas akan lindungi kamu, dengar pendapat kamu, dan selalu ada buat kamu. Dia meraih tanganku, lalu berlutut di hadapanku. Fatin, maukah kamu memaafkan Mas dan memulai lagi dari awal? Bukan sebagai Fatin dan Irwan yang dulu, tapi sebagai pasangan baru yang lebih kuat. Aku terharu. Mas Irwan belum pernah seromantis ini selama 3 tahun pernikahan kami. Mas, bangun, kataku, menariknya berdiri.
Aku sudah maafkan Mas. Dan aku mau mulai lagi. Tapi ingat, janji Mas harus ditepati. Mas janji, Tin. Atas nama Allah, Mas janji. Kami berpelukan di bawah sinar bulan. Di rumah baru yang indah, dengan keluarga yang mulai berubah, dan hati yang mulai pulih. Tapi di balik kebahagiaan ini, aku tahu perjalanan masih panjang. Masih ada luka yang perlu disembuhkan. Masih ada hubungan yang perlu diperbaiki. Masih ada Dina yang berantakan rumah tangganya. Masih ada ibu mertua yang harus belajar konsisten. Masih ada banyak hal. Tapi untuk malam ini, aku bersyukur. Bersyukur pada Allah yang selalu memberi jalan. Bersyukur pada ayah yang tak pernah lelah menakung. Bersyukur pada Mas Irwan yang akhirnya sadar. Dan bersyukur pada diriku sendiri, yang tetap bertahan meski badai menerjang. Esok adalah hari baru. Dan aku siap menghadapinya. 3 bulan telah berlalu sejak renovasi rumah mertua selesai. 3 bulan yang penuh perubahan, penyesuaian, dan pelajaran berharga bagi semua orang. Aku dan Mas Irwan kini tinggal di rumah itu. Bukan sebagai penumpang, tapi sebagai pemilik sah. Ibu mertua memang masih tinggal bersama kami. Begitu juga bapak mertua, Dina, dan Rina. Tapi dinamikanya sudah berubah total. Ibu mertua tidak lagi duduk di ruang tamu dengan tatapan tajam. Kini beliau lebih banyak di dapur, membantu Rina memasak, atau di taman merawat tanaman. Sesekali beliau bertanya padaku, "Fatin, kamu mau masak apa hari ini? Ibu belanjain." Atau, "Fatin, capek ngajar? Istirahat dulu, biar ibu yang bersin." Perubahan itu tidak instan. Butuh waktu dan kesabaran. Tapi perlahan, luka-luka itu mulai sembuh. Dina, adik ipar yang paling menyakitiku dulu, kini menjalani masa tersulit dalam hidupnya. Mas Heru resmi menceraikannya 2 bulan lalu. Dina pindah kembali ke rumah ini dengan hati hancur dan dompet tipis. Ia tak punya pekerjaan, tak punya tabungan, dan harus mulai dari nol. Awalnya, Dina sulit sekali menatapku. Rasa malu dan bersalah membuatnya mengurung diri di kamar. Tapi Rina sering membujuknya keluar, memaksanya makan bersama, memaksanya berinteraksi. Suatu sore, saat aku sedang membaca buku di teras, Dina mendekat. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Mbak, aku boleh duduk?" Aku mengangguk, memberi tempat di sampingku. Dia duduk, diam lama. Lalu tiba-tiba menangis. "Mbak, aku minta maaf. Aku jahat banget sama Mbak. Aku sombong. Aku suka minjem barang Mbak tanpa izin. Aku ketawain Mbak pas diusir. Dan sekarang, aku jadi orang paling hancur sedunia." Aku menatapnya. Perempuan yang dulu penuh percaya diri kini hanya bayangan. "Din, aku tahu kamu sedang susah. Tapi ingat, ini bukan akhir." Dia terisak. "Tapi Mbak, suamiku pergi. Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak bisa apa-apa." "Kamu bisa mulai dari sekarang. Cari kerja. Belajar mandiri. Aku bantu." Dina mengangkat wajah, tidak percaya. "Mbak mau bantu aku? Setelah semua yang aku lakuin?" Aku tersenyum tipis. "Aku bukan mereka, Din. Aku nggak akan balas dendam. Hidup ini terlalu singkat buat dendam." Dina memelukku erat, menangis di pundakku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan pelukan tulus darinya. Sementara itu, Rina justru mengalami perubahan paling positif. Gadis bungsu yang dulu cuek dan sibuk dengan ponselnya kini menjadi pribadi baru. Ia bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan kecil, hasil bantuan koneksi ayah. Setiap pulang kerja, ia membantu ibu mertua di dapur, mengajari Dina hal-hal baru, dan sering mengajakku ngobrol. "Rin, kamu berubah banget," kataku suatu malam. Dia tersenyum. "Karena Mbak, aku jadi belajar bahwa jadi orang baik itu nggak rugi. Bahwa kita harus saling support, bukan saling jatuhin." Aku bangga padanya. Dari semua anggota keluarga ini, Rina yang paling cepat belajar. Bapak mertua juga berubah. Beliau yang dulu selalu diam, kini lebih banyak bicara. Sering mengajakku ngobrol tentang pekerjaan, tentang masa lalu, tentang banyak hal.
Aku baru tahu bahwa diamnya selama ini adalah bentuk ketidakberdayanya menghadapi istri yang dominan. Maaf, Nak, katanya suatu hari. Bapak terlalu lemah. Bapak nggak bisa lindungi kamu. Tidak apa, Pak. Yang penting sekarang Bapak ada buat kami. Beliau tersenyum, matanya basah. Mas Irwan? Dia berubah 100%. Lelaki yang dulu penakut dan penurut kini menjadi imam yang tegas. Ketika ibu mertua mulai kembali ke kebiasaan lama, sedikit mengatur-atur, Mas Irwan langsung bersuara. Bu, Fatin istri saya. Biar dia yang mengatur rumah tangganya sendiri. Ibu cukup bantu, jangan atur. Ibu mertua terpaku, tapi kemudian tersenyum. Iya, Nak, ibu salah. Ibu akan coba. Perubahan Mas Irwan juga terlihat dari caranya memperlakukanku. Ia lebih perhatian, lebih romantis, lebih peka. Setiap pulang kerja, ia selalu membawa oleh-oleh kecil. Setiap akhir pekan, ia mengajakku jalan atau sekadar duduk di taman belakang sambil ngobrol. Mas, kenapa baru sekarang jadi romantis begini? Godaku suatu hari. Dia tersenyum, meraih tanganku. Karena Mas hampir kehilangan kamu, Tin. Dan Mas nggak mau itu terjadi lagi. Titik balik terbesar terjadi saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merayakan Lebaran di rumah ini dengan perasaan damai. Pagi hari, setelah sholat Id, kami semua duduk di ruang tamu. Aku, Mas Irwan, Ibu mertua, Bapak mertua, Dina, dan Rina. Semua memakai baju baru, pemberian ayah untuk seluruh keluarga. Ibu mertua berdiri, mengambil sesuatu dari lemari. Sebuah amplop besar. Fatin, Nak, ini untuk kamu. Aku membuka amplop itu. Isinya sertifikat tanah rumah ini, atas namaku dan Mas Irwan. Juga sebuah buku tabungan dengan saldo 100 juta rupiah. Apa ini, Bu? Ibu mertua menangis. Ini uang tabungan ibu selama puluhan tahun. Ibu mau kasih ke kamu. Sebagai tanda, ibu benar-benar minta maaf. Dan ibu terima kamu sepenuhnya. Aku terharu. Memeluknya erat. Bu, Fatin gak butuh uang ini. Fatin cuma butuh Bu terima Fatin apa adanya. Ibu terima, Nak. Ibu bangga punya menantu kayak kamu. Dina juga mendekat, memberikan sebuah kotak kecil. Mbah, ini buat Mbah. Cuma kalung murah. Tapi aku beli dari uang pertama hasil kerjaku. Aku terkejut. Dina, kamu sudah kerja? Dia mengangguk malu-malu. Iya, Mbah. Jadi kasir di minimarket. Gaji kecil, tapi cukup buat jajan. Aku memeluknya. Aku bangga sama kamu, Din. Hari itu, untuk pertama kalinya, kami benar-benar menjadi keluarga. Bukan keluarga sempurna, tapi keluarga yang belajar dari kesalahan. Keluarga yang saling memaafkan. Keluarga yang tumbuh bersama. Setahun kemudian, rumah ini menjadi saksi kebahagiaan baru. Aku melahirkan seorang putri cantik, kami beri nama Hadijah. Semoga kelak jadi perempuan sekuat Hadijah, istri Rasulullah. Ibu mertua bergantian dengan ibu kandungku menjaga Hadijah. Perseteruan lama sirna, digantikan tawa dan canda. Dina kini menjadi kepala toko di butik, mulai percaya diri lagi. Rina naik jabatan, dan pacaran dengan lelaki baik-baik. Bapak mertua sehat, setiap pagi menggendong cucu berkeliling kampung. Mas Irwan, dia suami dan ayah terbaik. Setiap malam, sebelum tidur, ia berbisik padaku. Makasih, Din, udah mau bertahan. Makasih udah maafin Mas. Mas sayang kamu. Dan aku Fatin. Istri, ibu, anak, menantu. Perempuan yang pernah diusir karena dianggap menumpang, kini menjadi tiang keluarga. Hidup mengajarkan banyak hal. Bahwa kesabaran berbuah manis. Bahwa kebaikan akan terbalas, meski tidak selalu cepat. Bahwa keluarga bisa retak, tapi juga bisa diperbaiki. Bahwa cinta sejati tidak pernah menyerah. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa di dunia ini, tidak ada yang namanya menumpang jika kita saling mencinta. Karena keluarga sejati bukan tentang siapa yang punya rumah,
tapi tentang siapa yang punya hati untuk menerima.